Dihina, diinjak, diludahi, dimanipulasi, dijotosi satu negara RI. Hal itu bukan masalah bagi pria kuat dan gahar satu ini. Iya, Lek Bagong. Tapi ada hal yang Lek Bagong tidak bisa hadapi, yaitu jauh dari istri dan juga kerja di Arktik. Emang siapa yang mau kerja di sana? Ya, tentu mas-mas satu ini. Tapi enggak, mas-mas satu ini sebenarnya juga terpaksa. Demi menghidupi anak istri, kerja jauh dan ekstrim pun ia lakoni. Lalu, bagaimana dengan lika-liku kehidupannya di Arktik terjadi? Sini. Jadi, gini ceritanya. Apa yang ada di bayangan kalian jika mendengar benua Arktik? Penguin? Anjing laut? Beruang kutub? Atau bahkan alien yang bersarang di dalam es yang membeku? Enggak. Buang jauh-jauh ekspektasi kalian. Karena Arktik sebenarnya hampa. Iya, hampa. Dan itulah yang dirasakan Nishimura saat bekerja di sana. Kerjanya sehari-hari hanya memasak untuk para pekerja. Tidur, bangun lagi, memasak lagi. Dan tidak lupa, buang air di tempat seadanya. Hari-hari Nishimura yang gitu-gitu aja terkadang membuat hatinya merasa gundah dan merana. Tidak jarang ia juga rindu kepada anak dan istrinya yang tercinta. Suaranya, rayunya, tawanya, dan yang jelas, senyum mereka. Nama istrinya adalah Miyuki, dan anak tercintanya Yuka. Dulu Nishimura hanyalah seorang pengangguran miskin, yang sehari-hari dinafkahi oleh sang istri di rumahnya. Hidup AFK dan tidak punya harta membuat Nishimura terkadang merasa frustasi, bahkan terhadap hal sekecil apapun. Miyuki yang lelah bekerja tidak pernah lepas dari omelannya. Masakan asin dan bentuk tubuhnya yang tak sindah waktu muda membuat Nishimura tidak berhenti berkata-kata. Miyuki yang jengkel itu pun bilang, "Jika masakannya tidak enak, ya mending kamu masak sendiri aja." Kalimat Miyuki jelas membuat Nishimura murka. Ia pun beranjak dari rumahnya dan segera mencari lowongan kerja. Dan singkat cerita, Nishimura telah diterima kerja di dapur angkatan laut negaranya. Dan di sanalah Nishimura mulai belajar tentang bagaimana mengolah sebuah rasa. Tapi tidak semudah itu, Nishimura tidak bisa langsung memasak dengan enak. Bahkan tidak hanya sekali dua kali, Nishimura sering dibilang kalau dia hanya seorang koki kampung yang masakannya gitu-gitu aja. Tapi Nishimura tidak pernah menyerah, dia terus belajar dan terus belajar untuk mengolah rasa itu. Sampai pada suatu hari, sang kapten mengumumkan bahwa salah satu anggotanya akan dikirim sebagai koki di Arktik. Hal itu disambut antusias dengan semua orang yang ada, tak terkecuali Nishimura. Namanya Pak Ryoma. Ia bercerita bahwa bekerja di Arktik adalah mimpi masa kecilnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa mimpi itu bisa terwujud dengan nyata. Dan oleh karenanya, terima kasih untuk kalian semua dan doakan aku bisa sukses di sana. Tapi petaka pun mulai terjadi. Ryoma mengalami sebuah kecelakaan fatal. Dan mau tidak mau, program pindah kerjanya ke Arktik harus batal. Mengetahui bahwa UMR Arktik 100 kali di atas Jogja, Nishimura pun mengajukan dirinya dan bilang kepada sang kapten bahwa ia sanggup dan mau untuk menggantikan Ryoma. Tapi ya, hal itu jelas menjadi intrik sebuah rumah tangga antara Nishimura dan istrinya Miyuki. Namun setelah meyakinkan sang istri bahwa gaji di sana jauh lebih tinggi, ya Miyuki pun luluh dan hanya bilang, "Jaga dirimu baik-baik ya Pak, Mama nggak akan kangen kok selama transferan aman." Dan itulah cerita Nishimura hingga dirinya terjebak di Arktik sekarang. Menjadi seorang koki memanglah tidak mudah. Apalagi skill memasaknya yang baru saja ia pahami terkadang juga mendapat kritik pedas dari pekerja di sana. Namanya Hira. Ia adalah seorang ilmuwan yang bertugas menganalisis cuaca dan mengkritik masakan Nishimura. Ia bilang kalau masakan Nishimura seperti koki kampung yang tidak pandai mengolah berbagai rasa. Tapi hal itu bertentangan dengan Ian, Boni, Fukuda, Sunin, Pak Moto dan juga ketua mereka, Taicho, yang terlihat lahap memakannya. Ian adalah ilmuwan yang bertugas meneliti es dan salju di sana.
Boni seorang sarjana komunikasi yang tugasnya mengurusi bagian komunikasi. Lalu Fukuda adalah seorang dokter yang kemampuannya bak sebuah sihir. Walaupun dirinya ya lebih banyak kebir. Dan Sunin sendiri adalah teknisi dan mekanik kendaraan. Pak Moto adalah seorang arkeolog. Dan Taicho adalah perwakilan badan BMKG Jepang di dalam misi ini. Walaupun keenam orang tidak masalah dengan masakannya, kritikan Hira jelas membuat semangat Nishimura semakin menggelora. Hari itu pun, ia membuat sebuah masakan luar biasa. Hanya bermodalkan niat dan tutorial YouTube seadanya. Nishimura pun dan mereka semua memakan lobster itu dengan lahapnya. Hal itu jelas membuat Nishimura bahagia. Bahkan Hira yang sering mengkritiknya akhirnya terdiam, terhanyut oleh perasaan dan masakan buatan Nishimura. Setelahnya, mereka semua pun melaporkan kegiatan masing-masing. Namun Hira lagi dan lagi mengkritik teman-temannya yang dinilai kurang sadar dengan situasi. Hira bilang jika pasokan air bersih mereka telah menipis. Oleh karenanya, Hira memohon untuk bijak menggunakan air kepada seluruh orang di sana. Hari-hari berjalan dengan biasa. Dingin, kering, bosan, dan ya udah gitu-gitu aja. Dan seperti biasanya, Nishimura membuatkan makanan untuk teman-temannya. Namun hari itu, Sunin tidak terlihat di depan meja. Nishimura menanyakan di mana keberadaannya. Namun hirauan dan acuhannya hanya terlihat dari mata teman-temannya. Nishimura yang khawatir dengan kondisi Sunin pun segera mencarinya. Di tengah badai salju yang melanda, Nishimura akhirnya sampai di docking kendaraan Sunin. Namun sayang, akibat cuaca yang begitu ekstrim, makanan yang Nishimura bawa terlanjur membengkak wujudnya. Sunin pun juga terlihat kurang bersemangat. Entah apa yang sedang di dalam pikirannya. Tiba-tiba kalimat "ayo kabur dari tempat ini" tercuap dari mulut Sunin. Nishimura yang terkejut segera menyadarkan dirinya. Jika mereka kabur, maka hangus seluruh uang bayarannya. Hangus juga kesempatannya untuk membuktikan kepada sang istri. Tapi memang rutinitas mereka begitu menyiksa hati. Bosan mulai terasa di hidup mereka. Dan bahkan hampa sudah terasa. Namun untuk tetap mewaraskan dirinya, Nishimura mungkin rasa bosan itu tidak hanya dirasa oleh Sunin. Fukuda juga bercerita bahwa memang hidup di tempat ini begitu bosan dan hampa. Namun apakah Nishimura tahu? Ada hal yang bagus yang ia rasakan. Ia tidak perlu pusing memikirkan uang jajan anaknya. Ia tidak perlu menghadapi ocehan dan omelan istrinya. Di sini terasa begitu bebas. Sampai-sampai diriku kehilangan arah. Tapi itu tidak buruk, bukan? Mendengar perkataan itu, Nishimura hanya bisa terdiam. Namun setidaknya, tidak hanya Nishimura yang merasa bahwa semangat teman-temannya mulai reda. Taicho sebagai pemimpin pun ikut merasakannya. Oleh karena itu, demi menghidupkan suasana, Taicho meminta Nishimura untuk memasak sebuah hidangan spesial untuk Pak Moto. Karena lusa adalah hari ulang tahunnya. Taicho berharap dengan adanya acara ini, semua orang bisa merasa seperti di rumah sendiri. Esoknya, Nishimura segera pergi mengikuti kegiatan Pak Moto. Mulai dari mengebor es hingga memecahnya menjadi bahan penelitian. Di sela-sela pekerjaan, Nishimura bertanya tentang makanan favorit Pak Moto. Dengan dingin, ia hanya menjawab, ia suka semua makanan, asalkan masih hangat. Namun Nishimura butuh jawaban yang lebih spesifik. Mendengar Nishimura sedikit mengganggu, Pak Moto bilang bahwa mereka datang jauh-jauh ke tempat ini bukan untuk bersenang-senang. Jadi segeralah pencet tombol itu, atau es batu itu berubah menjadi es campur. Niku? Nishimura pun pergi menuju gudang. Dengan bantuan Pak Fukuda, mereka berdua pun memasak daging itu dengan... ya, kalian bisa bayangin minus 70 derajat dan di sana air nggak bisa mendidih. Maksimalnya itu cuma 85 derajat. Jadi yang mereka pakai ya pakai bensin. Nishimura-kun, doshou? Hari ulang tahun Pak Moto pun tiba. Tidak hanya makanan, Pak Moto juga diberikan sebuah kejutan dengan telepon dari anaknya yang menyampaikan bahwa mereka sungguh merindukan sang ayah di sana. Anaknya terus-menerus bertanya kapan sang ayah pulang.
Pak Moto dengan lembutnya membalas untuk bersabar. Karena esok ketika pulang, ia akan membawa seluruh kebahagiaan untuk orang-orang yang ia sayang. Nah, tunggulah ayah di sana. Ayah tahu kau rindu. Ayah tahu karena aku juga merindukan kamu. Jadilah anak yang hebat dan jaga terus ibumu. Sebongkah daging besar akhirnya disajikan di atas meja. Ya, untungnya perihal cara pembuatan daging ini mereka semua tidak tahu. Tapi yang jelas rasanya begitu lezat di mulutku, ucap Pak Moto. Jelas acara itu mampu menghidupkan suasana yang hampa selama ini dan menyiksa mereka. Menari, bercerita, bercengkrama, bercanda bersama. Hanya tawa dan air mata bahagia yang terlihat di sana. Di sela-sela pesta, Pak Moto berterima kasih kepada Nishimura karena telah membangkitkan suasana. Selain itu, apakah Nishimura juga sudah berkeluarga? Dengan bangga, Nishimura mengeluarkan sebuah kantong. Dan di dalam kantong itu, ia menyimpan gigi anaknya. Gigi ini lepas saat Nishimura akan berangkat ke Arctic. Dan memang itu hanya sebuah gigi. Namun bagi Nishimura, gigi ini adalah kenangannya bersama keluarga. Dengan menyimpannya, senyum dan tawa anak istrinya selalu ada di kesehariannya. Esok harinya, hari-hari berjalan seperti biasa. Namun ada hal yang berbeda, yaitu keakraban mereka. Setiap orang di sana sudah saling memiliki rasa persahabatan, rasa mengikat sebagai keluarga dan saling menyayangi selayaknya saudara. Namun hal yang tidak terduga disaksikan sendiri oleh mata Nishimura. Taecho dan Bonnie ia dapati sedang menggaduh Indomie. Nishimura heran mengapa mereka melakukannya. Bukankah Nishimura selalu membuatkan makanan yang banyak untuk mereka semua? Apakah itu tidak cukup untuk kalian? Taecho menjawab bahwa ini tidak seperti yang Nishimura pikirkan. Ia dan Bonnie bukan bermaksud mau serakah dan tidak memikirkan yang lain. Namun mereka berdua hanyalah orang yang sangat mencintai Indomie. Lelah dan tidak mau menjadi perdebatan panjang, Nishimura pun hanya diam dan pergi dari sana. Suasana yang tadinya bahagia tiba-tiba berubah 180 derajat. Bukan hanya pasokan Indomie yang sudah habis. Malam itu, Ian yang sedang melepas rindu bersama tunangannya tiba-tiba terdiam. Seakan tidak percaya jika sang tunangan telah berselingkuh di belakangnya. Sang tunangan bilang bahwa dirinya sudah menemukan lelaki yang lebih baik dari Ian. Padahal setiap bulannya selama 1 tahun terakhir ini, Ian selalu menyisihkan sebagian uangnya demi menghidupi tunangannya. Namun apa balasan yang ia dapatkan? Ian hanya mendapat sebuah pengkhianatan. Ia segera lari keluar dan berteriak kepada Tuhan. Mau bagaimana lagi Tuhan menguji dirinya? Apakah kesepian dan kehampaan di tengah gurun es ini belum cukup Tuhan? Apakah Engkau setega itu mengujiku dengan pengkhianatan? Lebih baik diriku mati daripada hidup tanpa arti. Persediaan makanan telah menipis. Hati yang dijaga dihianati dengan sadis. Lalu sekarang, Hira pulang ke markas dengan marah-marah. Ia kesana kemari mencari Sunin yang menghilang sejak beberapa hari. Nishimura sempat teringat. Sunin pernah bilang kepadanya bahwa ia sakit. Namun sepertinya itu hanya alasan Sunin belaka. Hira akhirnya menemukannya. Dan Sunin tengah olahraga 5 jari di kamar mandi. Dan menghabiskan seluruh pasokan air yang ada di sana. Di sisi lain, Nishimura yang sedang mengecek persediaan makanan lagi dan lagi dikejutkan dengan Bonnie yang menjilati 1 pek mentega yang ada. Nishimura murka. Namun itu semua ia pendam dalam hatinya. Ia masih ingin menjaga suasana. Dan untuk kali ini ia ingin tegas dan meminta Sunin menyerahkan mentega itu sekarang juga. Sunin yang sudah kegilaan tidak ingin mentega nikmatnya diambil begitu saja. Nishimura-san, bata. 取らない西村さんなんだお前おい何してんのお前おいいいからちょっと演技痛いKegaduhan itu berlanjut sampai ke ruang eksplorasi Pak Moto. Di sana Hira yang telah murka berkali-kali ingin membabi buta. Sunin berkilah bahwa ia lelah. Ia lelah setiap hari menjalani kegiatan yang itu-itu saja. Nishimura berusaha menengahi mereka.
Namun sepertinya hal itu akan menjadi penyesalannya. Mungkin pepatah sudah jatuh tertimpa tangga adalah hal yang tepat untuk Nishimura. Usahanya yang berulang kali untuk menghidupkan suasana pada akhirnya terasa sia-sia. Kini semangatnya telah hilang. Ia telah mengurung diri selama berhari-hari. Teman-teman di sana pun mulai kelimpungan dengan tidak adanya Nishimura di sini. Di malam harinya, Nishimura yang masih mengurung diri dibangunkan oleh Taicho. Ia sungguh minta maaf. Dan tentang dirinya adalah orang yang sangat menyukai Indomie, itu memanglah benar. Tapi itu bukanlah sebuah pembelaan. Sekali lagi, Taicho benar-benar meminta maaf kepada Nishimura. Dan juga teman-temannya. Taicho berjanji akan berubah. Dan mengajak mereka juga untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Berulang kali mereka meminta maaf kepada Nishimura. Namun maaf dan janji tidak akan berarti tanpa adanya sebuah aksi. Oleh karenanya, Taicho meminta mereka semua untuk memasak demi Nishimura. Tidak apa tidak enak, tapi setidaknya kita menunjukkan betapa menyesalnya kita kepada Nishimura. Terenyuh dengan teman-temannya, Nishimura berbesar hati untuk mencicipi hidangan mereka. Sebuah ayam karage. Kulit lembek dan rasa yang sedikit keasinan. Rasa yang tidak asing untuk diri Nishimura. Yang mana itu persis seperti ayam karage yang pernah dibuatkan istrinya dulu. Yang dulu dia hina-hina makanannya karena juga tidak enak. Sampai tiba-tiba air mata luluh membasahi wajahnya. Ia teringat dengan anak dan istrinya. Ia ingat dengan rumahnya. Di mana tempat itu ia seharusnya merasa bahagia. Di mana tempat itu ia seharusnya penuh syukur dan canda tawa. Namun keegoisan dirinya dulu merubah segalanya. Nishimura menyesal kepada keluarganya bahwa telah meninggalkan mereka. Dan sepotong ayam asin ini benar-benar telah menyentuh hatinya. Terima kasih kepada kalian semua. Aku tahu manusia tidaklah sempurna. Aku tahu kita semua memiliki masalah dengan cara pandang yang berbeda. Aku senang bersama kalian semua. Aku kesal jika kalian mengacau suasana. Tapi aku tersenyum dengan setiap hal bodoh yang kita lakukan bersama. Jadi mari kita nikmati setiap suap dari hidangan ini. Hari-hari mereka di sana sudah mendekati akhir. Dikarenakan minggu depan mereka sudah harus pulang ke Jepang, seluruh anggota ekspedisi itu mulai diwawancara oleh media. Ratusan anak mengantri untuk bertanya kepada mereka. Berbagai pertanyaan mulai dari penguin makan apa, lalu di sana apakah ada serigala, singa laut, anjing laut, dan apakah beruang kutub benar-benar baik seperti yang ada di layar kaca. Mereka menanggapi semua pertanyaan itu dengan beberapa patah kata. Di tempat ini memang tidak ada hal-hal yang kalian tanyakan. Markas kami begitu jauh dari kehidupan. Namun ada hal indah yang bisa kami rasakan, yaitu rasa kekeluargaan. Setelahnya, seorang anak bergantian tanya. Dan kali ini, pertanyaan itu dilontarkan khusus untuk Nishimura. Anak itu bertanya, apakah Nishimura makan dengan baik di sana? Apakah Nishimura masih saja mengomel dan marah-marah? Dan apakah Nishimura bahagia? Nishimura terdiam dengan semua pertanyaan itu. Senyum manis merekah dari wajahnya. Dan satu hal yang setelah itu ia ucapkan. Siapakah namamu, nak? Yuka desu. 548 hari telah mereka lalui. Dan tibalah hari terakhir mereka di sana. Tidak banyak kalimat yang terucap dari mereka, selain kata terima kasih. Terima kasih sudah saling melengkapi, terima kasih sudah saling memahami, dan terima kasih sudah bertahan hingga di titik ini. Tidak lupa, Nishimura membuatkan sebuah ramen untuk mereka semua. Mungkin bukan sebuah hidangan yang mewah, bukan sebuah hidangan yang terlihat menggugah. Tapi setidaknya, masakanku kali ini
benar-benar kubuat, tulus dari hatiku terdalam. Singkat cerita, mereka pun telah selesai mengemasi barang-barangnya. Tidak terkecuali Nishimura. Hari itu mereka segera pulang ke negaranya. Sambutan penuh kasih dan senyum penuh makna terlihat dari mereka semua. Masing-masing orang saling berpelukan. Tak terkecuali Ian yang kini telah mendapatkan ganti yang sepadan. Miyuki dan Yuka juga menunggu Nishimura di ujung jalan. Dengan sebuah teriakan, Nishimura berlari menghampiri mereka di sana. 2 tahun berlalu. Dengan uang hasil kerja kerasnya di Arktik, kini Nishimura sudah hidup dengan sangat layak dan juga sangat nyaman. Ya mungkin belum sultan-sultan banget ya, tapi ya minimal listrik di rumahnya juga tidak bunyi seperti biasanya. Mau makan apa aja bisa, mau main di mana aja juga bisa. Dan pada hari itu, Nishimura mengajak keluarganya untuk mengunjungi kebun raya. Di sana sang istri bertanya, apakah sudah lebih lega? Nishimura hanya terdiam. Yuka lalu menimpali bahwa minggu depan adalah ulang tahunnya. Dan ia juga bosan dengan semua masakan ibunya. Jadi ya, karena mereka punya sang master chef dari Kutub Selatan, kenapa tidak? Jadi ayah, apakah kau bisa membuatkanku hidangan yang luar biasa? Umak. Le Bagong itu sering banget ngobrol sama saya, banyak kata-katanya yang tidak nyambung, banyak kata-katanya yang benar. Yang benar, serius. Dia bilang kalau hidup tanpa berani keluar dari zona nyamanmu sama saja seperti menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Bayangin, Tuhan sudah memberimu segudang potensi, namun kamu sia-siakan dengan dalih takut dan juga gengsi. Padahal ya, kita semua tidak pernah tahu jalan manakah yang berujung baik di luar sana. Kita tidak pernah tahu seberapa jauh kita harus menempuhnya. Dan juga, kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Saya Gogon dan segenap tim Pusra Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Dan juga terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga mau mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik, begitu. Dan untuk menutup video, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, yang tenang, please, yang tenang, duduk, gak ada yang nyuruh kalian buru-buru, tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Know you've been a good friend. And through the thick and thin, and I know it's never gonna end.